Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan teori basis data lanjut bab 14 dengan topik data warehouse dan decision support. Materi yang dibahas pada bab 14 ini sama dengan materi yang dibahas pada bab 12 dan bab 13. Oleh karena itu, video yang digunakan juga sama dengan bab 12 dan bab 13. Mata kuliah basis data lanjut dengan dosen Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Nama saya Muhammad Fuad Abdullah, kelas 2.3 ITA, NRP 2103121019. Pokok bahasan: hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing (OLAP), arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, dan view dan decision support. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing (OLAP), memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan: data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek, topik, terpadu, time variant, dan mudah berubah. Teori ini disampaikan oleh W. H. Inmon, yang merupakan bapak data warehousing. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Disampaikan oleh Barry Devlin yang merupakan IBM konsultan. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP, sehingga secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif consumer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, PID, lokasi, log ID, dan waktu, time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Berikut gambar model data multidimensi.
Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di-drill down. Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Query SQL dari sum sales, di mana yang diambil adalah tem ID dan sum sales yang diambil adalah sales tem ID dan location tem ID. Jadi yang pertama sales tem ID sama dengan times tem ID. Yang kedua sales tem ID sama dengan location tem ID. Sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Select sum as sales.sales from sales time location where sales.temid sama dengan time.temid and sales.temid sama dengan location.temid. Slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Yang pertama, proses model, yaitu tipe apa yang akan dimodelkan. Yang kedua, grain, yaitu apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Yang ketiga, dimensi. Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekor tabel fakta. Yang keempat, ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekor tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand type, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur data warehouse. Dapat kita lihat di sini bentuk arsitektur data warehouse. Jadi ada beberapa sumber informasi, lalu semua informasi dikumpulkan dalam server data warehouse, dan untuk disampaikan ke klien menggunakan server OLAP, yaitu menggunakan MOLAP atau multidimensi OLAP dan ROLAP, relational OLAP, untuk kemudian data disajikan ke klien. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek
bukan aplikasi. Misal, customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, sama dengan mata uang, pajak, breakfast cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dalam satu atau organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Create view, regional sales, kategori sales dan state, as, select, product.category, sales, dan location.state, from, product, sales, location, where product.bid sama dengan sales.bid dan sales.logid sama dengan location.logid. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select regional sales.category, regional state.state, sum regional sales, from regional sales, group by, regional kategori, dan regional state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause from, yaitu select regional sales.category, regional sales.state, sum regional sales, from select product.category, sales.sales, location.state, from product sales location, where PID sama dengan sales.PID and sales.logid sama dengan location.logid, as R, group by, regional sales.category, regional sales.state. Ringkasan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Aplikasi Decision Support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran, bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time.
Jenis dari warp query yaitu rollup, drill down, pivoting, slashing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level atom data yang akan dihasilkan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Masuk ke latihan soal. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Soal nomor 2. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yang pertama, desain untuk memanage. Pada data warehouse, diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindekan dan pengarsipan. Yang kedua, desain untuk peningkatan performansi. Banyak dari yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Nomor 3. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dan banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contoh, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang bergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan, dimensinya adalah produk, PID, lokasi log ID, dan waktu time ID. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand type, atau time, day, week, month, year, sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. 4. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkaran data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian pembahasan pada bab 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.